Saya setuju sekali Bu bahwa tadi Bu menyampaikan bahwa ini adalah kepentingan masyarakat. Namun selain kepentingan masyarakat juga ada suatu kepentingan dari tenaga medis dan tenaga kesehatan sendiri. Karena masyarakatnya sudah siap, kalau tenaga medis, tenaga kesehatannya mohon maaf kualitasnya tidak baik atau kurang, kasihan masyarakatnya juga. Sehingga tadi yang Ibu katakan bahwa kita mencari meminimalisasi mudarat itu silakan saja Bu, tapi terus terang di undang-undang ini ada hal-hal yang memang secara prinsip harus kita jaga. Ya, karena kita lihat proses dari undang-undang sendiri ini, saya ikutin dari bulan September ada terus segala macam, sudah masuk balik segala macam, sampai tadi Ibu sampaikan bahwa adanya apa dengan pendapat saja yang hanya satu arah, ditambah lagi di mana mohon maaf Ibu sedang reses DPR, tapi prosesnya masih berlangsung terus. Ini kan ada suatu hal yang jadi pertanyaan dari semua pihak, termasuk masyarakat. Apakah ini suatu order yang memang harus jadi, buat bajunya harus jadi sebelum Lebaran misalnya seperti itu, ya? Ini mungkin menjadi pertimbangan kita, menjadi pertanyaan kita. Jadi yang pertama disampaikan mungkin oleh Dr. Rani secara organisasi profesi. Karena organisasi profesi ini ada suatu wadah berhimpunnya suatu tenaga kesehatan medis yang seprofesi, yang punya keinginan dan niat sama dengan kompetensi yang sama dan membuat standar yang sama untuk mempertahankan etika dan profesionalismenya dan gunanya untuk masyarakat. Nah, tadi kita tahu sendiri bagaimana dengan kalau kita jadi double atau dari multi standar yang ada, keselamatan masyarakat di atas segalanya. Ini penting. Soal di organisasi profesi itu ada suatu hal yang harus kita benahi. Ayo kita benahi. Kami dari IDI siap menerima masukan, siap melakukan pembenahan dengan ketua kami, Dr. Adib, yang sudah siap untuk melakukan kritisi maupun masukan yang baik. Kami siap. Yang kedua, mungkin saya sampaikan tentang perlindungan buat dokter sendiri. Kemarin sudah ada contoh-contohnya di Lampung, di tempat-tempat daerah lain sudah ada kasusnya bagaimana dokter-dokter itu dilakukan suatu pasien. Ya kita tahu, memang pasien mempunyai hak untuk mendapat pelayanan yang baik. Tapi dokter atau pelayanan kesehatan ini bukan menjanjikan suatu kesembuhan, tapi dokter memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Dan ini sangat saya melihat di rancangan undang-undang ini banyak hal-hal yang harus kita benahi. Pasal-pasal pidana masih ada, ya. Lalu bagaimana hak dokter itu yang mempunyai niat baik kepada pasien untuk memberikan pelayanan baik, ini serasa bisa dipermasalahkan. Kami takut akan terjadi suatu defense untuk masalah terapi, semua dipermudah, tindakan mudah di bawah standar. Dan hal lain tadi menyanggung dokter asing segala macam, itu juga masuk perlindungan buat kami tenaga medis, tenaga kesehatan di Indonesia. Kami tidak takut dokter asing itu datang. Dokter asing datang sudah banyak. Kami selama ini ada pertemuan ilmiah segala macam, itu kita datangkan pembicara-pembicara asing, transfer knowledge. Tapi kalau untuk di sini sama beliau itu untuk berpraktek atau apa, ya mungkin kita harus lihat. Harus ada yang namanya barrier selektif. Kita bukan takut siapa yang datang, tapi siapa yang datang kita harus tahu. Ibarat tamu yang datang harus tahu lulusan mana apa. Dan tahu saya selama ini sudah ada komite bersama sebetulnya antara Dikti, KKI segala macam. Jadi KKI juga hal yang penting untuk kita pertahankan sebagai mengesahkan standar pembinaan maupun untuk sertifikasi. Ini hal-hal yang penting buat kita. Jadi tenaga asing itu, ayo kita jadikan anak bangsa ini untuk kita berjalan dengan baik. Mungkin itu dulu Pak dari saya tentang asing. Juga satu lagi, tadi kalau kita ngomong hanya selama kata produksi dengan produksi banyak, nanti kalau udah terpenuhi gimana? Mau dimanain dokter-dokter ini? Bahkan saat ini mungkin bukan soal produksi, tapi distribusi. Kebetulan saya dokter kandungan. Saya punya anggota 5.000 Pak, sedangkan kebutuhan 5.400. Artinya 400 dalam 2 tahun 3 tahun akan selesai. Selanjutnya taruh mana? Sementara saya punya dokter OB di Jakarta ada 1.000.
sementara daerah nggak. Jadi artinya ini yang mungkin harus kita benahin masalah distribusi kita lihat sini. Dan di distribusi itu jelas di Undang-Undang Kedokteran Kesehatan ini menyatakan di pasal 26 bahwa negara pemerintah ini berhak mengatur. Jadi monggo silakan diatur, distribusikan ini dengan tentunya memikirkan masalah kesejahteraan dari dokter sendiri. Demikian Pak, terima kasih. Oh satu lagi Pak, bukan saya Dr. Okin, masalah aborsi. Ini hal yang sangat penting. Kami melihat sudah ada di Permenkes, sudah ada PP 61-nya menyatakan aborsi itu dilakukan atas indikasi perkosaan maupun antar kegawatan medis. Tapi yang sekarang bukan 6 minggu, tapi 14 minggu. Bisa dibayangkan 14 minggu ini ada suatu kondisi dari janinnya sendiri yang sudah cukup besar. Ya, walaupun ini kata ada indikasi tadi perkosaan. Yang kedua, untuk selamat ibunya. Karena makin besar kehamilan, resiko perdarahan makin besar. Jadi ini mungkin harus ditinjau lagi. Walaupun kita tahu bahwa ini katanya menyesuaikan dengan undang-undang pidana, KUHP pidana. Ya itu. Tapi ini mungkin harus ada ditinjau kembali ya Bu. Karena ini demi keselamatan ibu-ibu yang harusnya hamil dan dia melahirkan untuk generasi bangsa ke depan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.